Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari besar kaum muslimin yang dirayakan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Hari ini diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Yaumul Adha, hari berkurban. Dan beliau juga mengistilahkannya sebagai hari Al-Hajjul Akbar, haji yang terbesar. Karena pada hari ini berkumpul pokok-pokok ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus bagi orang yang haji. Pada hari ini mereka berkumpul di Mina untuk melakukan amalan-amalan yang besar dari rangkaian manasik haji. Mereka melempar jumratul kubra, kemudian menyembelih al-hadyu, mencukur rambut, dan juga melakukan tawaf yang diistilahkan dengan tawaful ifadah. Sedangkan yang tidak berhaji, mereka melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian mereka menyembelih hewan-hewan kurban mereka di tempatnya masing-masing. Ini adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Salah satu dari dua perayaan besar di dalam Islam, yaitu Yaumul Adha, dan sebelumnya ada Yaumul Fitr, yang dengan keduanya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdala lakum bihima khairan minhuma. Allah telah menggantikan dua hari raya besar untuk kalian, menggantikan dua hari raya yang dirayakan di masa jahiliyah, yaitu hari raya Nairuz dan Mahrajan.
Maka 2 hari raya kaum muslimin yang mereka peringati, dan tidak ada perayaan-perayaan lain di dalam Islam, yaitu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitr. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang menyembelih hewan kurban, hendaknya kita menyadari bukan yang dimaksudkan dari hewan kurban tersebut hanya sekedar kita menikmati daging-dagingnya, namun lebih daripada itu, menyembelih adalah merupakan tauhid kepada Allah. Karena kita mengeluarkan harta kita, membelanjakannya untuk hewan kurban. Kemudian hewan kurban itu kita alirkan darahnya dengan disembelih. Dengan itu kita mentauhidkan Allah dalam rangka menteladani Nabi besar kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Karena sumber syariat ini adalah dari perbuatan beliau, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Beliau sebagai seorang nabi dalam usianya yang sudah tua renta, demikian pula istrinya yang sudah tua renta, tapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak kunjung memberikan anak kepada mereka. Namun beliau tidak pernah berputus asa dari Allah. Beliau selalu meminta anak kepada Allah. Maka beliau mengatakan sebagaimana di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang termasuk dari orang-orang saleh. Maka Allah kabulkan doanya. Di usianya yang sudah lanjut, di usianya yang sudah tua renta, begitu pula istrinya, sebagai sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan dalam lanjutan ayat, fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang penyabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala anak itu tumbuh besar, tumbuh dewasa, di saat dimana seorang anak yang satu-satunya kemudian tumbuh dengan baik sebagai manusia yang sehat, kuat, tentu orang tuanya sangat mencintai anak tersebut. Maka Allah tabaraka wa ta'ala ingin menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang murni tauhidnya kepada Allah, orang yang hanya menjadikan cintanya murni untuk Allah. Kalaupun dia mencintai yang lain, semuanya harus sejalan dengan cintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak ingin Nabi Ibrahim menjadikan anaknya sebagai pesaing bagi Allah dalam hal rasa cinta. Maka di tengah beliau yang begitu menyukai anaknya, di masa tua renta dapat seorang anak satu-satunya laki-laki. Namun Allah tabaraka wa ta'ala mengujinya dengan ujian yang berat. Allah perlihatkan kepada beliau di dalam mimpi, qala ya bunai inni ra'aitu fil manami anni adbahuk. Beliau mengatakan, wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Bayangkan ujian yang Allah berikan kepada beliau. Anak yang baru tumbuh besar, yang didapatkan dengan susah payah di waktu yang sudah tua renta. Dan beliau hanya punya satu orang anak laki-laki. Kita bisa membayangkan beratnya ujian ini. Tiba-tiba datang perintah dari Allah, sembelih anakmu. Maka beliau sebagai seorang hamba yang bertauhid, tidak ingin menyamakan cintanya kepada Allah dengan cinta-cinta yang lain.
haruslah cinta kepada Allah di atas segalanya. Maka beliau melaksanakan perintah ini. Beliau katakan kepada anaknya, "Anni azbahuk." Aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Namun yang juga luar biasa, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada beliau seorang anak saleh. Kita tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi pada orang biasa. Anak satu-satunya yang didapatkan dalam usia yang sudah tua renta, tatkala dia sudah mulai tumbuh dewasa, bapaknya ingin menyembelihnya. Mungkin kalau ini terjadi pada anak-anak kita, mereka akan membangkang, mereka akan membantah, mereka akan durhaka, mereka akan menganggap kita tidak sayang kepadanya. Tapi ini Nabi Ismail alaihissalam, anaknya yang saleh, sesuai dengan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati." Qala ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka beliau mengatakan, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau tidak perlu ragu, laksanakan. Karena itu adalah perintah Allah. Niscaya engkau akan mendapati aku termasuk dari orang-orang yang sabar insya Allah." Kepasrahan yang totalitas kepada Allah, baik bapaknya maupun anaknya. Makanya Nabi Ibrahim ini dikatakan sebagai Abul Anbiya, Imamut Tauhid, bapaknya para nabi dan sebagai imamnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah katakan dalam lanjutan ayat, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala keduanya sudah pasrah, mempasrahkan dirinya kepada Allah. Kalau perintah Allah apapun taruhannya dilaksanakan, maka tidak ada cinta lain kecuali hanya cinta kepada Allah. Semuanya harus sesuai dan sejalan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada siapapun, semuanya karena Allah dan di jalan Allah. Maka tatkala keduanya sudah pasrah dan beliau telah meletakkan anaknya di atas pelipisnya, siap untuk disembelih, maka kemudian Allah menyatakan, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Maka kami seru kepadanya, "Wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya." Engkau benar-benar telah melaksanakan mimpimu. Engkau bersikap jujur kepada keimananmu yang engkau lihat di dalam mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada beliau dalam lanjutan ayat, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Peristiwa ini memang merupakan ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Namun kami menggantikan sembelihannya dengan seekor domba yang besar. Itulah syariat ini, di mana Nabi Ibrahim siap menyembelih anaknya demi untuk memurnikan tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini adalah pelajaran penting. Setiap orang yang berkurban harus memahami ini. Bukan hanya sekedar dia membelanjakan hartanya, membeli hewan kurban, kemudian menyembelihnya, kemudian membaginya, sebagian dimakan olehnya. Bukan hanya sekedar itu. Di dalam perbuatan ini terdapat sikap memurnikan ibadah kepada Allah. Memurnikan hati hanya cinta kepada Allah. Tidak boleh harta, tidak boleh apapun menyaingi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, Allah memuji-muji Nabi Ibrahim sebagai orang yang beragama lurus dan diperintahkan kita untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Tsumma auhayna ilaik." Kemudian kami wahyukan kepadamu,
anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hendaklah engkau mengikuti ajaran Ibrahim, dan beliau tidaklah termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka inilah ajarannya, mentauhidkan Allah, menghamba kepada Allah, memurnikan rasa cinta hanya untuk Allah. Ini adalah ajaran Ibrahim. Barang siapa yang benci kepada ajaran ini, sungguh dia telah membodohi dirinya. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, "Wa man yarghab am millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Barang siapa yang benci kepada ajaran Ibrahim, tidak lain melainkan dia hanya orang yang membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, kami telah memilih Ibrahim di dalam kehidupan dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguhnya dia di akhirat kelak termasuk dari orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mengedepankan rasa cinta kepada Allah dan senantiasa mentauhidkannya. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih baik di muka bumi ini dibandingkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak agama Yahudi dan tidak pula agama Nasrani. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka mengatakan, hendaklah kalian menjadi orang Yahudi atau Nasrani supaya kalian mendapatkan petunjuk dari Allah. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi, bahkan aku hanya mengikuti ajaran Ibrahim dan beliau tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan orang-orang yang senantiasa mempasrahkan dirinya kepada Allah dan selalu berbuat baik, dan dia mengikuti ajaran Ibrahim sebagai orang yang beragama lurus, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah jalan yang lurus, jalan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan tentang nabinya, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah wahai Nabi, sungguhnya Tuhanku telah menunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Dinan qayyiman millata Ibrahim, yaitu agama yang lurus, agama ajaran Ibrahim. Hanifa, yang senantiasa lurus. Hanifa artinya kata para ulama, orang yang memegang teguh ajaran Hanifiyah, yaitu orang yang muqbil 'ala Allah wal mu'rid amma siwah, orang yang selalu menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam,
yang dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaran Islam yang hanya mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163, Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Nabi, sungguhnya salatku, sembelihanku atau ibadahku, bahkan hidupku dan matiku, seluruhnya adalah milik Allah, penguasa alam semesta ini. Kalau kita menyadari ajaran ini, maka di dalam kehidupan ini kita hanya sebagai hamba Allah yang mengabdi kepadanya. Kita menyerahkan semua apa yang kita punya, semua apa yang kita mampu, hanya untuk menghamba kepada Allah, bukan demi tujuan-tujuan yang lain. Karena hidup dan mati milik Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umir, itu yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang mempasrahkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita akan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, karena kita menyerahkan diri, jiwa, raga, dan hati kita kepada Allah. Bahkan hidup dan mati kita untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Terakhir, bagi yang menyembelih, kalau bisa, lakukan penyembelihan itu dengan tangan kita sendiri. Jangan diwakilkan ke orang lain. Kenapa? Karena itu yang utama, supaya kita merasakan bagaimana beribadah kepada Allah dengan menyembelih tersebut. Oleh sebab itulah Nabi SAW orang yang paling banyak salatnya dan orang yang paling banyak menyembelihnya. Datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW setelah melaksanakan salat Idul Adha, beliau membawa 2 ekor kambing besar, 2 ekor domba besar, aqranaini amlahain, yang bertanduk dan gemuk. Lalu beliau yusammi wa yukabbir, beliau menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, Bismillahi Allahu Akbar. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Wa kana yudhhi biyadih, dan dahulu beliau melakukannya dengan tangannya. Di waktu haji, beliau membawa 100 ekor onta. 63 ekor onta beliau sendiri yang menyembelihnya dengan tangannya. Sedangkan sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana di dalam Sahih Muslim. Maka yang utama kita menyembelih dengan tangan kita sendiri, melaksanakan perintah Allah, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami akan memberikan kepadamu telaga Kautsar yang ada di dalam surga. Maka salatlah engkau dan menyembelihlah engkau untuk Tuhanmu. Sungguhnya orang yang menghinamu, dialah yang akan diputuskan berkah hidupnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Memang tidak mengapa kita mewakilkannya kepada yang lain, tapi yang utama hendaknya kita menyembelih dengan tangan kita sendiri, karena itu ibadah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad innaka kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ighlib a'da'aka a'da'id din. Haddimhu wa farrikhum. Haddimhum wa farrikhum. Waj'al nasraka li ikhwanina
المسلمين في فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تحول به ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من عادانا وانصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم واذكروه يذكركم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.